Selamat sore. Bertemu lagi dengan Bunda Evi di Kalimantan Timur. Bertanam di samping pekarangan rumah ya. Ini tepatnya memang di samping rumah saya. Di depan sana itu jalan raya. Hari ini saya sedang mendapatkan banyak satu kresek bibit bawang prei ya, atau daun bawang, dimana bawang prei atau daun bawang ini mau saya perbanyak. Saya tanam di polybag ini. Sebelumnya maaf karena agak depan sana jalan raya, jadi berisik ya suaranya di sini, apalagi sore hari. Jadi saya tidak bisa menghindari kebisingan jalan raya karena posisi rumah saya itu memang benar-benar tepat di poros jalan raya. Yang ada ini adalah bibit tanaman bawang prei saya yang sudah lama saya tanam. Yang 4 pokok ini saya dikasih kerabat yang masih kecil-kecil di sebelah sini, batas ini ke sini ya. Yang ke sini itu dikasih sama bukan dikasih. Saya beli bibitnya di pasar. Itu saya beli sekitar harga 15.000, saya cuma dapat segini. Ini saya tadi beli di mana, bibit ini 20.000. Ini separohnya saya kasih sama keluarga saya juga untuk dia bibitkan juga. Jadi ini saya bagi dua nih tadi. Saya beli satu kresek ini itu 20.000, tapi separohnya sudah saya kasih kerabat saya. Kayak bagi-bagi bibit karena dulu dia yang ngasih saya ini ya, 4 ini ya. Nah, waktu saya beli ini di petaninya, saya bagi dia. Hari ini saya berencana memperbanyak tanaman bawang prei saya. Ini saya taruh persis di samping rumah tanpa atap gitu ya. Pokoknya kena hujan, kena panas, dan dengan tekstur tanah yang lembab begini itu tidak pernah saya siram kalau lagi lembab seperti ini. Jadi tanah ini saya siram itu kalau dia benar-benar kering. Kalau seperti ini itu tidak saya siram. Jadi tanaman ini ya alhamdulillah ya, yang saya tanam ini berhasil. Maksudnya beberapa bibit saya ada sih yang beberapa ini ya, contohnya ya mati, busuk karena kebanyakan curah air hujan yang begitu sering. Terus kemarin itu suka saya siram gitu karena saya belum terlalu paham banget ya cara menanam bawang prei, dan ini juga memang perdana juga saya menanam bawang prei. Saya siram. Ada beberapa tanaman saya yang ada beberapa tanaman saya yang busuk gitu, dan ini salah satu hama yang mengganggu tanaman bawang prei saya. Ini tadi saya ambil dari batang ini barusan. Ini dia siput kecil ini ya, salah satu hama kita. Dan itu yang siput kecil-kecil mini banget gitu ya, mini banget, itu juga sering naik di atas sini nih. Jadi untuk hari ini saya akan memperbanyak tanaman saya bawang prei. Simak ya. Oh ya, untuk informasi aja, jenis bawang prei ini kenapa dia kecil-kecil, pasti sahabat tani dan pecinta tanaman sekalian dimanapun berada pasti akan bertanya nih, kok bawang preinya kecil-kecil seperti ini, kurus-kurus. Ini sama ya sama punya saya nih, kecil-kecil juga. Ini yang saya beli dari bibit dari para petani. Bibitnya saya beli ini segini. Nanya ya,
dibandingkan dengan bawang prei Jawa, kiriman dari imporan dari Pulau Jawa gitu ya, dia batangnya lebih besar. Bahkan ini dia lebih besar dari ini, satu ini bahkan ya kadang satu ini untuk bawang prei Jawa dengan bawang prei lokal, kita bilang di sini ini lokal, kampung, bawang prei kampung itu beda banget. Jadi batangnya bawang prei dari Jawa itu lebih besar-besar gitu ya, lebih besar dan tidak sekecil ini, tidak sekurus ini gitu. Nah tapi kalau bawang prei lokal kampung itu kurus-kurus seperti ini. Nah ini tanaman saya kecil-kecil kurus-kurus. Ini memang seperti ini dia, karena memang bawang prei kampung ya, seperti itu. Jadi itu bedanya. Saya tidak tahu di daerah luar sana apakah di Jawa juga ada yang jenisnya kecil seperti ini, tapi yang sering saya temui di toko-toko sayur gitu ya, di warung-warung sayur, penjual sayur itu biasanya ada, kalau di sini ada dua jenis, ada yang seperti ini kecil-kecil batangnya, dan ada juga yang besar-besar, dan itu sudah pasti yang besar-besar itu adalah produk kiriman dari Pulau Jawa gitu, atau pulau di luar Pulau Kalimantan gitu ya, karena kami ini berada di Kalimantan Timur gitu posisi saya. Maaf, berkunjung ke petani bawang prei lokal di tempat saya, dia menyarankan memberi masukan kepada saya. Katanya menanam bawang prei itu harus dalam posisi dibaringkan begini katanya, dimerengkan, nggak tegak lurus gini ya katanya. Nah seperti yang saya punya ini kan tegak lurus nih, karena saya potongin tuh satu saya tancepin nih. Yang contohnya nih, ini kan saya tancap aja dari sisa bumbu dapur, itu saya tancap seperti ini, berdiri posisinya. Nah saya mendapat masukan dari si pekebun prei dari yang saya ambil kemarin ini di tempat kebunnya. Petani itu mengatakan bahwa dibaringkan begini bun kalau nanam. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia bilang dia dulu pernah menanam dengan cara berdiri seperti itu katanya. Ternyata anaknya itu lambat gitu, tidak cepat dia bertambah banyak. Tapi kalau dibaringkan begini katanya itu lebih ini bun, katanya lebih cepat beranak, dia lebih cepat jadi dia bibitnya, katanya seperti itu. Oh I see, saya mengerti. Itu ilmu tambahan yang diberikan kepada saya, dan saya sangat bersyukur karena petani itu sangat baik gitu. Dia memberikan masukan kepada saya, dan dia bilang ini tidak perlu terlalu disiram katanya, dan pupuknya pun nggak perlu pupuk kimia, cukup pupuk kandang aja udah bisa bun katanya gitu. Luar biasa banget ya. Ada penjual bawang prei ini di kebunnya itu memberikan masukan kepada saya seperti itu, dan saya sangat berterima kasih sekali. Ilmunya sangat bermanfaat banget untuk kita gitu ya. Oke, kita akan coba menanamnya. Simak ya. Kita lakukan penyiraman dulu ya. Nah katanya kalau dia rebah begini nggak apa-apa, nanti dia akan bangun sendiri katanya ya. Dia akan berdiri tuh, dia akan berdiri sendiri gitu ya beberapa hari kemudian. Jadi nggak apa-apa katanya kalau dia rada-rada rebah gitu, ini mereng begini nggak apa-apa. Nanti dia akan berdiri. Kayak begini.
kita bikin 2 aja ya. Jadi saya nggak motong ujungnya ini karena saya juga tidak memerlukan bawang prei untuk memasak. Nggak perlu dipotong ya, biarkan aja. Nanti kapan-kapan kalau kita mau masak kan tinggal kita potong aja. Nanti katanya dia akan berdiri dengan sendiri beberapa hari kemudian setelah dia subur gitu ya, tumbuh. Kita isi lagi yang ini. Oh ya, satu lagi tambahan. Katanya gitu ya. Bawang ini lebih harum gitu ya dibandingkan bawang yang prei yang ukuran besar dari Jawa itu katanya sih, saya juga tidak tahu. Aromanya lebih khas gitu dan lebih harum. Cuman saya tidak tahu persis itu karena saya yang membedakan aroma itu saya kurang jago gitu. Itu kata mereka. Jadi saya taruh dulu di sini di polybag dulu. Nanti kan kapan-kapan juga kalau dia sudah mulai rimbun bisa kita pindahkan lagi di tempat yang lain. Sisa polybag saya juga sudah tidak ada, habis. Hari ini saya cuman punya 5 polybag. Jadi pembibitan bawang prei lokal saya sudah selesai. Tidak lupa kita bersyukur hari ini kita dapat masih melakukan aktivitas berkebun, dan mudah-mudahan nanti ke depannya kebun saya semakin luas, tanamannya semakin banyak. Maksudnya saya bisa membersihkan lagi lokasi-lokasi lain untuk menaruh macam-macam aneka tanaman saya. Sekian, terima kasih, dan kita kembali lagi di cerita yang lainnya bersama Bunda Evi. Makasih banyak.